Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kariska Ramadina Az-Zahra dari Prodi PG PAUD semester 2 Universitas Pancasakti, Kota Bekasi. Pada UTS kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah dipelajari, yaitu teori dinamika belajar. Langsung saja kita mulai, check it out. Pengembangan teori belajar dan dinamika belajar. Pembahasan yang pertama adalah teori dinamika belajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dinamika. Dinamika adalah adanya interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Kelompok yang bersifat dinamis artinya adalah kelompok yang terlibat dapat berubah sewaktu-waktu. Dinamika belajar dengan demikian adalah pola belajar yang berkembang lebih jauh dan mengalami perubahan sesekali, mengalami proses yang berkesinambungan atau dapat juga digambarkan sebagai struktur belajar. Pembahasan yang kedua adalah penerapan dinamika belajar. Poin yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus pada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Istilah ini merupakan paradigma baru yang menekankan pada prinsip keragaman peserta didik atau pembelajaran. Konsep pembelajaran ini merupakan inti dari lapis pengalaman belajar, yaitu tempat peserta didik membangun diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Poin yang kedua yaitu bebas. Seperti yang sudah kita ketahui, bebas adalah belajar berbasis aneka sumber. Sebagian besar sistem pembelajaran masih menitik beratkan pada peran guru atau teacher-centered learning. Jadi, sistem ini masih memusatkan pada peran guru. Belajar tidak mungkin tanpa guru. CBSA yaitu cara belajar siswa aktif dan keterampilan belajar diperkenalkan dan dilaksanakan. Namun, paradigma bebas reformasi memberi setiap siswa kesempatan untuk memilih dan memutuskan sumber mana yang akan digunakan untuk belajar. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan perubahan dan merupakan akibat langsung dari pergeseran paradigma dari pengalaman belajar menjadi belajar dan bebas. Tujuan manajemen sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber, meningkatkan efektivitas sekolah melalui perbaikan mutu belajar pembelajaran, lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi customer, menambah kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk keluarga untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pola pendidikan alternatif. Pola pendidikan alternatif mencakup berbagai cara di mana pemberdayaan siswa terjadi di luar cara tradisional. Meskipun metodenya berbeda-beda, semua pola asuh alternatif memiliki kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatannya lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik atau keluarga dan para pendidik, dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan, manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, manusia berkembang sesuai dengan potensi, genetika, dan lingkungan yang mempengaruhinya, dan manusia mempunyai keluasan dan kemampuan untuk mengubah dan membentuk kepribadiannya. Poin yang kelima yaitu konsep dan kontribusi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan berpegangan pada serangkaian postulat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kita senantiasa berubah. Perubahan itu ada yang direkayasa, ada yang dapat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, populasi tumbuh. Meskipun lambat, mereka semua harus belajar dan proses belajar itu harus berlangsung seumur hidup, siapa saja dan di mana saja. Yang ketiga, sumber tradisional semakin terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan seoptimal mungkin. Selain itu, Anda harus membuat sumber baru dan menggunakan sumber daya yang tidak terpakai atau idling. Keempat, merupakan hak setiap individu untuk mendapat berkembang semaksimal mungkin sejalan dengan perkembangan sosial dan lingkungan. Terakhir, masyarakat yang canggih secara teknologi, yaitu teknologi merupakan bagian yang tertanam dan berkembang dari setiap masyarakat pada tingkat yang berbeda. Berdasarkan postulat tadi,
Kita tahu bahwa banyak fenomena pembelajaran yang kurang terkontrol. Gejalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak orang yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kesempatan belajar mereka, terlepas dari apakah mereka diperoleh di lembaga khusus atau dapat diperoleh sendiri. Yang kedua, terdapat berbagai sumber informasi, baik yang tersedia maupun yang dapat dibangun tetapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, perlu adanya suatu usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan menggunakan sumber belajar tersebut secara efektif, efisiensi, dan serasi diperlukan pengelolaan kegiatan tertentu. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah bahwa pergeseran paradigma ini dari pembudayaan ke pemberdayaan peserta didik mempengaruhi semua aspek pendidikan lainnya dan bahkan dapat memicu tumbuhnya paradigma lain. Pergeseran paradigma ini telah melahirkan konsep-konsep baru. 4 konsep baru yang paling penting adalah pembelajaran, belajar dari sumber yang berbeda, manajemen berbasis sekolah, dan pola pembelajaran atau metode pengajaran alternatif.